Pada masa Nusantara kuno, berbagai kerajaan berkembang di wilayah Indonesia yang sekarang kita kenal. Sebagian besar berdiri di lokasi strategis seperti di tepi sungai yang menjadi jalur transportasi penting. Beberapa lainnya terletak dekat pantai, memanfaatkan jalur laut untuk perdagangan internasional. Ada juga yang menjadi pusat perdagangan kuno, menghubungkan berbagai wilayah Nusantara. Mari kita lihat letaknya di peta Indonesia. Sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan, era kerajaan. Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari merupakan kerajaan Hindu-Buddha sinkretik yang berdiri pada tahun 1222 Masehi di wilayah Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok, seorang tokoh legendaris dalam sejarah Jawa yang kisah hidupnya dipenuhi intrik politik dan simbolisme budaya. Berdirinya Singhasari berawal dari keberhasilan Ken Arok menggulingkan Raja Kertajaya dari Kediri dalam Perang Ganter, yang mengakhiri dominasi Kediri dan membuka jalan bagi lahirnya dinasti baru bernama Dinasti Rajasa. Dinasti inilah yang kelak melahirkan para penguasa besar, termasuk pendiri Majapahit. Dengan berdirinya Singhasari, struktur politik Jawa memasuki era baru yang lebih dinamis dan penuh ekspansi. Setelah berdiri, Singhasari dipimpin oleh beberapa raja dari keturunan Ken Arok. Pemerintahan dimulai oleh Ken Arok, yang selain mendirikan kerajaan juga berperan sebagai pemersatu wilayah-wilayah bekas Kediri. Setelah wafatnya Ken Arok, tahta diteruskan oleh Anusapati, kemudian Panji Tohjaya, dan raja-raja lain dari garis keluarga Rajasa. Pergantian pemimpin seringkali dibalut konflik internal, namun kerajaan tetap bertahan dan terus berkembang. Puncak kejayaan Singhasari dicapai pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, raja terakhir yang terkenal visioner dan berambisi menjadikan Singhasari sebagai kekuatan terbesar di Nusantara. Di bawah pemerintahannya, Singhasari tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga memiliki kedudukan kuat dalam diplomasi dan militer. Pada masa Kertanegara, kehidupan politik Singhasari diwarnai oleh program ekspansi besar-besaran. Kebijakan paling terkenal adalah ekspedisi Pamalayu ke Sumatera pada tahun 1275 Masehi, sebuah ekspedisi politik militer yang bertujuan melemahkan pengaruh Sriwijaya serta memperkuat kendali Singhasari atas jalur perdagangan di Selat Malaka. Selain itu, Kertanegara aktif menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara dan Asia Timur, termasuk Champa dan bahkan dinasti Yuan di Tiongkok. Ambisi Kertanegara menjadikan Singhasari kerajaan yang tampil sebagai kekuatan maritim, politik, dan budaya yang disegani di kawasan. Warisan Singhasari dapat dilihat melalui berbagai peninggalan penting yang tersebar di Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah Candi Jago, yang terkait dengan Raja Wisnuwardana, dan Candi Singosari, yang diduga dibangun sebagai penghormatan untuk Kertanegara setelah wafatnya. Selain bangunan candi, Singhasari juga meninggalkan arca-arca bergaya seni khas Jawa Timur yang menunjukkan pengaruh kuat Hindu-Buddha dengan sentuhan karakteristik lokal. Peninggalan lain yang tak kalah penting adalah Prasasti Mula Malurung, yang memberikan informasi tentang struktur pemerintahan dan wilayah kekuasaan pada masa Singhasari. Akhir kejayaan Singhasari terjadi pada tahun 1292 ketika Jaya Katwang, keturunan Kediri, melakukan serangan yang berhasil menggulingkan Kertanegara. Serangan ini menjadi titik runtuhnya Singhasari setelah mencapai masa keemasan. Namun, kehancuran Singhasari tidak berlangsung lama menjadi kekosongan kekuasaan. Tidak lama kemudian, Raden Wijaya, menantu sekaligus keturunan Ken Arok, berhasil meloloskan diri dan menghimpun kekuatan untuk mendirikan kerajaan baru. Pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit, yang kelak menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Dengan demikian, Singhasari menjadi jembatan penting antara Kediri dan Majapahit serta menjadi fondasi kemunculan kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia.